khairu umman ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apabila seseorang itu dia belajar Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dia mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran, maka orang ini akan bergelar hafizul Quran. Hafiz bagi laki-laki, hafizah bagi perempuan. Dan kita semua tahu Bapak Ibu, bahwasanya kalau menghafal Al-Quran itu banyak sekali keuntungannya. Seorang penghafal Al-Quran tidak akan pernah merasakan kelaparan di dunia kecuali dalam keadaan berpuasa. Seorang penghafal Al-Quran, telapak tangannya akan senantiasa halus untuk mencari dunia. Artinya apa? Gak susah cari uang. Seorang penghafal Al-Quran, saking mulianya dia mendapatkan syafaat, tiket bagi ahli keluarganya yang harusnya masuk ke dalam neraka dahulu bisa langsung masuk ke dalam surga. Bahkan saking mulianya penghafal Al-Quran, orang tuanya, bahkan guru saya katakan, walaupun itu bukan orang tua kandung, walaupun itu orang tua angkat, walaupun itu pamannya, tapi dia ajarkan ponakannya, dia ajarkan teman anaknya, dia support, dia biayai jadi penghafal Al-Quran, maka orang ini nanti akan dipakaikan baju kerajaan, yang mana pernah ada raja manapun pakai baju tersebut. Ya, Masya Allah. Yang kedua, akan diberikan mahkota, yang mana mahkota itu lebih terang daripada matahari di dalam rumah. Bu, alhamdulillah. Masya Allah. Saya sering pergi kemana-mana, selalu nggak tahu jalan. Biasanya saya tanya sama ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu Pak ada dua. Ada ibu-ibu tawadu, merendah diri, ada ibu-ibu yang membanggakan diri. Dari mana tahunya Pak Ustaz? Ketika ibu itu saya tanya, Bu, di mana Masjid Al-Kifah? Kalau ibu itu tadi tawadu, maka dia biasa nunduk. Nimpono Pak Ustaz, kalau orang Jawa. Kenapa menunduk? Kenapa cuma satu? Cincinnya cuma satu Pak. Cincinnya satu. Kalau ibu-ibunya cincinnya banyak, saya tanya, Bu, di mana Masjid Al-Kifah? Karena cincinnya banyak, di sana Pak Ustaz. Berkibar. Kenapa? Karena cincin tadi bisa buat bahagia, cincin tadi bisa buat happy. Ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu semua, kalaulah anak kita dua, kalaulah anak kita tiga, kalaulah anak kita 4, 5, dan semuanya penghafal Quran, maka kita bukan cuma dapat satu mahkota, tapi kita dapat 5 mahkota. Masya Allah. Kalaulah cincin yang kecil itu bisa membuat kita bahagia, terlebih lagi nanti mahkota yang lebih terang daripada matahari di dalam rumah. Maka daripada itu semua, berdoa kita semua agar anak kita menjadi penghafal Quran. Amin ya Rabbal. Ayah bunda, abang kakak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, pastilah ingin anak kita ini sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Betul atau benar Pak? Betul atau benar Bu? Masya Allah. Tapi kebanyakan kita ingin anak kita sukses dunia akhirat, kita ajarkan dulu yang dunia, matematika, IPA, IPS dan lain sebagainya. Baru terakhir ilmu akhirat, yaitu Al-Quran. Dan kebanyakan anak apabila dia diajarkan ilmu dunia dahulu, baru Al-Quran terakhir, kebanyakan anak gak dapat dua-duanya. Kenapa? Karena macam-macam temannya, macam-macam komunitasnya. Ya, sekarang anak-anak udah SD, beda anak SD sekarang sama anak SD zaman dulu. Ya, zaman dulu orang tua saya, zaman dulu bapak suka sama cewek, ibu-ibu juga suka sama cowok, walaupun umur sudah 28 tahun, baru memandang wajahnya aja udah keringat. Ya, baru pegang tangannya udah menggigil. Masya Allah, itu dulu. Tapi kalau zaman sekarang
Masya Allah. Ya, maka daripada itu Allah SWT penting kita didik anak kita menjadi orang penghafal Quran. Nah, kebanyakan orang berpikir kalau anak saya masukkan pondok pesantren, kalau anak saya ajarkan Al-Quran, kalau anak saya masukkan TPA, maka anak saya hanya mendapatkan bagian akhirat saja, yang dapat dunia. Karena banyak orang berpikir menghafal Al-Quran itu hanya mendapatkan akhirat saja, nggak dapat dunia. Padahal itu pemikiran yang salah. Kenapa? Karena kalau orang sudah dapat akhirat, otomatis dapat dunia. Kalau orang sudah dapat dunia, belum tentu dapat akhirat. Masya Allah. Wah, ini bapak takut kehilangan dulu, cabut dulu. Nah, biar aman jamaahnya. Ya, maka daripada itu Allah SWT penting anak kita ajarkan Al-Quran. Ya, kenapa? Karena kalau dia dapat Al-Quran, maka dia dapat juga dunia. Kita buka sejarah Bapak Ibu. Ya, ada namanya Al-Khindi rahmatullah alaih. Al-Khindi rahmatullah alaih adalah penemu ilmu bedah mata di dunia. Penemu ilmu bedah mata di dunia namanya Al-Khindi. Di antara sekian banyak organ tubuh kita yang paling susah dibedah adalah mata. Karena mata dia punya urat paling tipis. Siapa penemunya? Al-Khindi. Sebelum dia belajar ilmu kedokteran, orang tuanya ajarkan dulu dia tentang ilmu Al-Quran. Begitu juga dengan Al-Khawarizmi, pencipta Al-Kanol, penemu algoritma Al-Jabar. Seandainya tidak ada ilmu Al-Khawarizmi, maka tidak akan ada HP, Facebook, Instagram, TikTok, dan WA dan sebagainya. Siapa penemunya? Al-Khawarizmi. Sebelum dia belajar ilmu yang lain, dia belajar ilmu Al-Quran. Ya. Begitu juga dengan Ismail Al-Jazari. Ismail Al-Jazari adalah penemu mesin robot pertama di dunia. Sebelum dia belajar tentang teknik robot, orang tuanya ajarkan dulu dia tentang Al-Quran. Ternyata hadir Allah SWT, apabila seseorang mendapatkan Al-Quran, maka dia mendapatkan semua segala sesuatu yang dia mau. Ya, Masya Allah. Bu, Ibu, Pak, Alhamdulillah. Masya Allah. Saya asalnya dari Medan, Pak, Sumatera. Ya, Masya Allah. Jadi agak keras suaranya, agak ketara E-nya, ya. Nah, tapi bisa sedikit-sedikit bahasa Ogi. Mandrolo, Kareba, Tirtu, Menyawin, Nyawana, macam-macam. Nah, itu kalau Sumatera di Medan, di tempat saya Bapak, ada namanya USU, Universitas Sumatera Utara. Itu kampus terbesar di kota Medan. 15 tahun yang lalu, orang mau masuk di Fakultas Kedokteran Teknik Sipil mesti bayar 75 juta. Belum uang kosnya, belum makannya dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk penghafal Quran digratiskan oleh negara. Begitu juga dengan universitas yang lainnya. Di tempat kami di Kota Bontang ada namanya Rudal Tentara. 2024 di Rudal Tentara, penerimaan terbanyak tentara terbaik di Rudal adalah penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Masya Allah. Sekarang polisi dan lain sebagainya mudah masuknya gara-gara apa? Penghafal Al-Quran. Jadi banyak orang berpikir kalau penghafal Al-Quran hanya bisa jadi imam saja, hanya bisa menjadi khatib saja, mubarik saja. Tidak, dia bisa jadi apa saja yang dia mau. Kenapa? Karena semua ilmu di dunia ini termaktub di dalam Al-Quran. Kenapa bisa saya tahu di usus seperti itu? Karena bapak saya dosennya. Bapak saya dosennya, bapak saya lama dakwah di Morabada, 40 hari 4 bulan, Insya Allah. Nah, itu kalau SWT Ustaz Abdul Somad pernah mengatakan dalam ceramahnya, kalaulah anakmu itu raja wali, maka biarkanlah dia terbang sejauh mata memandang. Bila waktu petang tiba, dia akan pulang, karena dia tahu letak sangkarnya. Tapi kalau anakmu bukan raja wali, berarti dia itu bertelur. Buat yang sangkar yang bagus, maka dia akan bertelur setiap hari. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, setelah saya pikir-pikir Pak Ustaz, anak saya ini bukan raja wali, bukan juga itu bertelur. Terus ada
usia bangsa. Menyambung. Maksudnya apa? Kenali potensi anak kita. Anak kita mau jadi polisi, silakan. Anak kita mau jadi tentara, silakan. Anak kita mau jadi pejabat penguasa, silakan. Anak kita mau jadi dokter, silakan. Apapun profesi anak kita, silakan kita dukung. Tapi sebelum itu semua harus kita pastikan ada Al-Quran di kepala dan di hati anak kita. Kalau dia jadi polisi, dia akan jadi polisi yang taat kepada Allah. Kalau dia jadi dokter, dia akan jadi dokter yang taat kepada Allah. Kalau dia jadi pejabat penguasa, maka dia akan menjadi pejabat penguasa yang takut kepada Allah SWT. Maka daripada itu Allah SWT, jangan pernah takut anak kita menjadi penghafal Quran. Saya ingin cerita ya bunda. Ya, di Medan, di Bontang ada namanya Endri. Endri itu adalah satu orang anak hafid cilik RCTI 2017. Hafid cilik 2017 Endri. Ya, Endri ini orang Bontang, tapi dia pergi kemana-mana. Begitu sampai dia kembali ke Bontang, saya langsung tes Pak hafalannya. Tanpa ada persiapan. Ternyata Endri ini hafalannya luar biasa, lancar, tajwidnya masya Allah bagus, lagu-lagunya indah. Bahkan Endri ini dia bisa menerjemahkan Al-Quran fasih berbahasa Arab itu secara otodidak, tidak punya guru. Maka saya tanya kepada mamanya, Bu, di mana Endri ini dimasukkan pondok pesantren? Kok hebat sekali? Maka apa kata dia, Pak Ustaz? Endri ini dengan adiknya kan saya masukkan pondok pesantren, tapi kami ajarkan di rumah. Maka saya tanya, Bu, berarti suami ibu itu buang imam? Berarti suami ibu ini ustaz menghafal Quran? Apa jawab suami istrinya? Pak Ustaz, suami saya ketika itu baru bisa baca Iqra 3. Apa kata Mama Endri? Bapaknya Endri ketika itu baru bisa baca Iqra 3. Artinya kalau ada ibu-ibu di sini, suaminya baru Iqra 4, lebih bagus lagi. Karena Endri bapaknya Iqra 3. Baru saya bilang, berarti ibu penghafal Quran tak bisa. Pak Ustaz, ketika itu saya baru bisa baca Quran, masih terbata-bata lagi. Terus bagaimana cara ibu mengajarinya? Maka dia bilang, Pak Ustaz, anak saya ini sama seperti anak orang lain, suka main HP. Jadi sebelum anaknya itu main HP, maka harus setoran baca Al-Quran dulu. Gimana caranya? Dia buka YouTube, dia buka Imam As-Sudais, baru dia bicarakan, dia dengarkan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sadaqallahul azim. Maka didengarkan kepada anaknya. Ketika didengarkan ke anaknya, disuruh ulang-ulang, disuruh hafalin. Ternyata sampai saat itu dari 1 ayat jadi 10 ayat, dari 10 ayat jadi 1 halaman, dari 1 lembar. Jadi hafid cilik juara 2 RCTI. Ya, Masya Allah. Banyak anak-anak yang minta telur. Adik-adik, nggak dengar adik-adik. Anak-anak, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Zainab, Ummu Kalsum. Ibunya bernama, ayahnya bernama, kakeknya bernama, pamannya bernama. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Ya, walaupun dia belajar pakai HP, tapi dia bisa juara 2 Agif Cilik RCTI. Nah pertanyaannya, apakah Andri ini hanya mendapatkan bagian akhirat saja? Apakah dia hanya mendapatkan pahala saja? Apakah dia tidak mendapatkan bagian dunia? Dia dapat dua-duanya. Andri ketika itu Pak, dia masih SMP. Andri ketika itu masih SMP, tapi sudah dapat beasiswa S2 sampai di Madinah dari Syekh Jabir almarhum. Ya, Andri bersama adiknya, masya Allah. Yang lebih hebat lagi adiknya Pak. Adiknya Andri namanya Sisi. Apa hebatnya Pak Ustaz? Sisi pertama saya ketemu dengan Sisi itu umurnya sekitar 6 tahun. Umur Sisi 6 tahun. Apa hebatnya Pak Ustaz? Apa uniknya? Di umur 6 tahun Sisi memiliki hafalan 23 juz. Di umur 6 tahun memiliki hafalan 23 juz. Apa uniknya Pak Ustaz? Dia hafal Al-Quran 23 juz, tapi dia nggak bisa baca Al-Quran. Unik kan Pak? Masya Allah. Kita sudah bisa baca Al-Quran. Sisi hafal Al-Quran 23 juz, tapi nggak bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena metode mendengar. Nah, jadi kalau SWT, apa kata mamanya Andri? Semua orang bisa, semua ibu bisa, semua bapak bisa, semua anak bisa diajarkan. Yang penting mau. Bahkan ada Hajar kalau SWT, ada namanya Bapak Muhammad Ustaz Abdul Rahim Nias. Ya, Bapak Abdul Rahim Nias. Bapak Abdul Rahim Nias itu tinggal di Sumatera, di Pulau Nias. Ya, masya Allah. Di Pulau Nias itu orang Islamnya hanya 5% saja, Bapak. Di Pulau Nias orang Islam hanya 5% saja. Tapi beliau punya anak 10. Beliau punya anak 10, 9 semua penghafal Quran 30 juz. Anaknya 10, 9 penghafal Quran semua. Kenapa nggak 10-10-nya Pak Ustaz? Yang satu meninggal dunia ketika bayi. Ya, masya Allah. Maka daripada itu Allah SWT ajarkan anak kita tentang baca Al-Quran. Gak mesti pondok pesantren, bisa juga di dalam rumah. Ya, maka daripada itu Allah SWT terakhir yang ingin saya sampaikan ialah ketika kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren, ketika kita masukkan anak kita ke pondok pesantren, maka pilih pondok pesantren yang bagus Bapak Ibu. Ya, pilih pondok pesantren yang bagus. Kita lihat siapa kiainya, kita lihat siapa pimpinannya, kita lihat siapa ustadznya, bagaimana metodenya. Ya, jangan asal masukkan anak ke pondok pesantren. Jangan karena gedungnya mewah, jangan karena gratis, langsung kita masukkan. Jangan, harus kita cari tahu dulu. Saya nggak tahu Pak Ustaz, gimana caranya? Tanya sama yang tahu. Banyak Pak Ustaz di sini. Ada Ustaz Ikhwan dan lain sebagainya. Tanya. Ya, kenapa? Karena bagusnya bangunan pondok pesantren belum tentu programnya bagus. Mewah gedungnya belum tentu pondoknya bagus. Di Indonesia ada pondok pesantren modern, paling megah, paling bagus di daerah Jawa. Apa yang diajarkan di sana nggak bagus? Ya, masya Allah, nggak bagus. Kita kan ditanya, ada santri ditanya di sana. Masya Allah. Oke, nah jadi kalau SWT, adik-adik, oh anak-anak, mau hadiah nggak? Mau hadiah nggak? Nanti Ustaz kasih 5 orang pertanyaan, nanti yang bisa jawab kasih hadiah. Mau atau mau? Insyaallah. Ya. Selanjutnya sebentar ya. Yang pertama pondoknya harus bagus. Ya, masya Allah. Jangan karena pondoknya megah mewah langsung masukkan anaknya, jangan.
dikasih lihat dulu, cari tahu dulu. Ya, Masya Allah sekarang banyak pondok pesantren yang nggak jelas. Macam mana nggak jelas Pak Ustaz? Kiainya bilang, boleh nak Dewi boleh? Boleh ya, Masya Allah. Maka daripada itu SWT cari pondok yang bagus. Kalau nggak tahu, tanya sama yang tahu. Ada Dede Imam Koso, ada Asadiyah dan lain sebagainya. Yang kedua, anaknya harus serius. Dan ketiga, orang tuanya jangan pernah berhenti menangis kepada Allah untuk minta mohon kepada Allah agar anaknya menjadi penghafal Quran. Pondoknya harus bagus, anaknya harus serius, orang tuanya jangan pernah berhenti nangis minta kepada Allah agar anaknya menjadi penghafal Quran. Dan seseorang bisa menjadi penghafal Quran itu standar waktunya hanya 3 tahun saja. Untuk hafal Quran 30 juz, standar waktunya 3 tahun saja. Ya benar. Artinya apa? Kalau anak kita sudah dimasukkan pondok pesantren lebih 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun nggak jadi penghafal Quran, berarti ada yang salah. Kalau bukan di anaknya, di pondok pesantrennya. Nah, ini saya kasih metode ini kepada ibu bunda semua. Ya, maka daripada itu Allah SWT, semoga anak kita menjadi penghafal Quran. Adik-adik, mau hadiah?